Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati. Saudara, Allah adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang tumbuh pada diri manusia, tumbuh di langit dan di bumi. Apa saja yang tumbuh, itu benar prosesnya. Tidak ada yang salah. Contohnya saja badan kita kotor. Dari badan yang kotor tumbuh penyakit, tumbuh gatal, tumbuh panas. Apakah salah proses itu? Tidak salah. Begitu pula dari tubuh yang bersih, itu tumbuh kegembiraan, tumbuh rasa senang, tumbuh kemuliaan. Apakah salah proses itu? Tidak salah. Ada. Jadi orang-orang yang mulia, kemuliaan itu tumbuh dari jiwa raga yang bersih, hidup yang teratur, akhlak yang benar. Dari situ tumbuhnya kemuliaan. Ditambah pula dengan pengetahuan yang luas. Atau sering menolong, bantu-membantu. Di situ tumbuh kemuliaan pada dirinya. Jadi kalau orang-orang kotor mengharapkan kemuliaan tumbuh di badannya, itu tidak dapat. Orang-orang jiwa raganya kotor, yang tumbuh di badannya itu gelisah, panas, penyakit itu yang tumbuh di badannya. Itu prosesnya benar itu. Orang-orang kotor mengharapkan kemuliaan,
ketenangan hidup itu tidak akan dapat. Nah, itu hukumnya. Ya. Jadi manusia menerima akibat dari perbuatannya masing-masing. Ya. Manusia menanggung perbuatannya masing-masing. Ya, perbuatan kita tidak ditanggung oleh orang lain. Ya. Apabila kita makan yang masuk ke dalam perut, ya, itu mendorong pertumbuhan diri kita. Ya, sehingga badan kita kuat, kokoh. Makanan itu yang mendorong. Nah, kita yang makan, ya, tentu makanan berfungsi mendorong pertumbuhan kita. Tidak mungkin makanan yang kita makan ya, mendorong pertumbuhan tubuh orang lain, tidak mungkin. Kita yang makan tentu kita yang gemuk, bukan orang yang gemuk. Atau ya. Kalau kita melakukan kesalahan, perbuatan sesat, itu merusak diri. Ya, perbuatan sesat adalah perbuatan yang berlebih-lebihan. Perbuatan yang ukurannya berlebih. Itu disebut sesat. Karena merusak. Itu. Ya, perbuatan kita berlebihan. Contohnya saja, kita bekerja. Pekerjaan berlebihan. Ukurannya. Kalau pekerjaan itu berlebihan, tentu tenaga terkuras. Badan melemah. Itu namanya sesat itu. Salah. Salah namanya itu salah ukuran. Tuh, bekerja sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Untuk memelihara diri. Kalau kita bekerja melebihi ukuran dan kemampuan kita, tentu melemahkan kepada tubuh, menjatuhkan, merusak ke badan. Itu salah dalam mempergunakan ukuran. Sesat namanya itu. Itu dosa, itu sama artinya dosa. Ya, berbuah dosa atau berbuah keburukan, berbuah luka, berbuah kerusakan, itu dosa. Jadi tubuh manusia dipelihara dengan perbuatan yang normal, ya, perbuatan yang disesuaikan dengan keadaan kemampuannya, ya, perbuatan yang meringankan ke badannya, tidak membebani, tidak memberatkan. Itu yang memelihara tubuh manusia. Itu yang benar. Itu jalan yang benar, jalan yang lurus. Tetapi kalau ukuran-ukuran perbuatan ditambah, diperbanyak, itu melelahkan ke badan, melukai, menyakitkan kepada diri. Itu namanya perbuatan itu salah atau sesat, menyesatkan. Karena berbuah kerusakan. Siapa yang menanggung? Tentu diri kita sendiri. Bukan orang lain yang menanggung. Al-Quran mengatakan, di hari akhirat, manusia menanggung perbuatan. Akibat dari perbuatannya masing-masing. Diri yang sendiri. Bukan orang lain. Ya, bukan Muhammad Rasulullah yang menanggung dosa kita. Jadi ini hukum alam. Ini hukum sebab akibat. Kita yang berbuat, ya, tentu akibat itu kita sendiri yang menanggung. Sehingga dosa itu tidak bisa. Ya, dosa dari perbuatan kita, akibat buruk
yang ditimbulkan oleh kesalahan diri kita itu tidak ditanggung oleh orang lain, nggak bisa dipindahkan kepada orang lain. Sehingga Al-Quran mengatakan, di hari akhirat bapak nggak bisa menolong anak, anak nggak bisa menolong bapak. Tuh, karena dosa itu nggak bisa dipindahkan, akibat itu. Itu dia. Ya. Jadi salah kalau ada hadis yang mengatakan ya, dosa anak dipindahkan kepada orang tua karena orang tua tidak bertanggung jawab. Itu dikaji itu. Semuanya ada ukurannya, semua ada ketentuannya. Itu, ya, itu dia. Dosa itu tidak bisa dipindahkan. Pelajari Al-Quran itu. Ya, kadang-kadang apa yang dijelaskan di dalam hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan manusia menanggung akibat dari perbuatannya sendiri, bukan perbuatan orang lain. Itu. Sementara hadis mengatakan ya, dosa anak seharusnya anak itu ya masuk neraka karena dosanya dipindahkan kepada orang tua, jadi masuk surga dia. Ya, itu namanya main-main, itu namanya ya, cerita itu. Ya. Ya, yang bekerja itu hukum malam. Ya, keputusan yang diberikan kepada manusia, keputusan masuk surga atau keputusan masuk neraka, keputusan itu datang dari alam. Itu ya, bukan Muhammad Rasulullah yang memutuskan. Apabila keputusan itu datang dari alam, itu tidak bisa dirubah. Keputusan alam itu kuat, tidak bisa dirubah. Hukum alam tidak bisa dipengaruhi. Itu hukum alam tidak bisa dirayu, disogok. Ya, berbeda dengan manusia. Manusia bisa dipengaruhi. Atau manusia bisa merubah keputusannya. Kalau alam tidak bisa dirubah keputusannya. Itu tak periksa hukum-hukum itu. Tidak. Jadi dosa manusia, ya, dosa yang diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, itu ditanggung oleh dirinya sendiri, tidak sampai kepada orang lain. Sehingga di hari akhirat manusia menyelesaikan urusannya masing-masing. Itu ya, ini manusia dituntut untuk menyelesaikan urusannya masing-masing. Ya, dituntut untuk beramal. Amalan itu yang mendorong perbaikan, perubahan pada dirinya. Itu manusia itu sendiri yang dituntut. Ya, jadi manusia ditolong oleh amalannya sendiri, ditolong oleh perbuatannya sendiri. Ya, usahanya dalam memperbaiki diri, meluruskan diri, membangun jiwa raga, itu yang menolongnya. Tapi kalau manusia tidak berusaha, tidak beramal, itu tidak menolong. Itu, ya. Jadi Rasul tidak bisa menolong. Orang lain tidak bisa menolong. Rasul hanya bisa memberikan pelajaran, petunjuk, memberikan ilmu. Ya, bagaimana cara kita membersihkan diri, meluruskan diri, membentuk diri, membangun diri. Ya, Rasul, pemimpin,
utusan Tuhan, dia hanya bisa memberikan pelajaran, kaji. Tetapi dorongan untuk terjadinya perubahan pada jiwa raga kita, itu dorongan datang dari diri sendiri. Usaha dari diri kita sendiri. Dari situ datangnya dorongan. Kenapa? Jadi kalau kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri, tentu jiwa raga kita tidak akan berubah. Tak akan bisa diperbaiki. Apa akibatnya? Neraka. Jadi Al-Quran mengatakan, apabila petunjuk sudah turun, pelajaran sudah diturunkan, ada orang-orang yang bergegas memperbaiki diri. Ada pula orang yang duduk diam saja. Itu tidak berusaha memperbaiki diri. Ketika petunjuk sudah diturunkan, diam saja. Itu berbahaya. Padahal petunjuk itu diturunkan, ilmu pelajaran diturunkan untuk memperbaiki jiwa raga manusia. Amalkan ilmu itu, petunjuk itu, dengan itu tubuh manusia diangkat, ditegakkan, diluruskan. Kalau tidak diamalkan, tentu tidak terangkat, tidak lurus. Itu terancam neraka itu. Itu ada ketentuannya. Masuk neraka kan ada ketentuannya. Orang-orang yang jiwa raganya tidak terbentuk, sempurna, ukurannya itu kan separuh. Apabila kesalahan manusia, perbuatan sesat manusia, kesalahan manusia lebih banyak daripada kebajikannya, itu terancam neraka. Neraka itu. Jadi apabila kondisi jiwa raga kita itu, kondisi jiwa raga kita tidak sempurna, artinya jiwa raga kita kotor, rapuh, lemah, tidak teratur, tidak bersih, tidak lurus. Kondisi jiwa raga yang kotor itu lebih dari separuh. Itu terancam neraka. Itu dia. Jadi apabila petunjuk turun, tentu petunjuk itu harus diamalkan untuk mendorong, untuk mengangkat pembentukan jiwa raga kita, untuk menyelamatkan diri kita dari ancaman neraka. Jadi ada aturan-aturannya. Orang-orang yang masuk neraka itu sebenarnya sama seperti sampah, tidak berguna. Kalau sampah itu kan barang tidak berguna, dibuang. Sama seperti itu. Tubuh manusia seperti itu. Kalau tubuh manusia tidak sempurna, tentu tidak berguna. Jiwa raga tidak sempurna, tentu dibuang. Dibuang ke neraka. Itu deh. Kenapa? Seperti kayu. Kalau kayu itu lapuk, bagaimana? Bisa dimanfaatkan? Tidak bisa. Dibuang saja, kayunya lapuk. Tapi kalau kayunya bagus, bisa dimanfaatkan, bisa diukir, itu diambil. Tubuh manusia seperti itu. Jiwa raga manusia seperti itu. Itu hukum-hukumnya itu seperti itu. Kenapa? Jadi kalau tubuh manusia itu lemah, jiwa raga manusia rapuh,
kotor, itu ndak bisa dibentuk, ndak bisa diukir. Neraka ada. Ya, sama seperti tanah. Ya. Tanah lumpur. Lumpur itu itu tidak berguna itu. Tidak bisa dibentuk. Lumpur. Ya, berbeda dengan batu. Batu itu keras itu. Batu itu bisa diukir, bisa dipahat. Bisa dimanfaatkan. Itu diambil. Nah, manusia diciptakan dari tanah liat. Tanah liat itu kan lunak, nggak ada bentuk. Tanah liat itu diangkat, ditegakkan, dibentuk jadi patung. Dibentuk jadi manusia. Ya, kapan manusia bisa dibentuk? Ya, ketika badannya kokoh, keras. Ya, seperti batu itu kan keras itu. Ya, batu bisa diukir, bisa dipahat. Ketika itu manusia bisa dibentuk. Tetapi kalau jiwa raga manusia seperti lumpur, seperti air, itu tidak bisa dibentuk, tidak bisa diukir. Air bagaimana mengukirnya, Pak? Apalagi api. Cahaya. Bagaimana membentuknya itu, mengukirnya? Air, api, cahaya, tidak bisa itu. Jadikan diri kita tanah. Seperti itu. Apabila tubuh kita air, apabila tubuh kita api, apabila tubuh kita cahaya, jadikan tanah. Tanah yang bisa diukir, yang bisa dibentuk. Itu. Ya. Dengan tanah itu kita membentuk diri, mengangkat diri, menyempurnakan jiwa raga. Itu sebabnya malaikat itu, malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Adam. Adam itu tanah. Malaikat itu zat halus, cahaya. Jin itu api. Atau bangsa malaikat, bangsa jin, ya, kalau mereka ingin membentuk diri, ikuti Adam. Atau, ya, bagaimana cara Adam? Ikuti cara Adam sehingga malaikat dan iblis itu, bangsa jin itu, jiwa raganya terangkat menjadi tanah, seperti itu, jadi manusia. Karena berdasarkan hukum, yang bisa diukir, yang bisa dipahat itu tanah. Air nggak bisa, api nggak bisa, cahaya nggak bisa. Berdasarkan hukum, bangsa malaikat dan bangsa jin itu tidak bisa dibentuk, tidak bisa disempurnakan. Atau apabila bangsa malaikat dan bangsa jin ingin menyempurnakan diri, maka dia harus merubah dirinya menjadi tanah. Itu sebabnya ikuti Adam untuk mengangkat dirinya, ya, sehingga dia jadi tanah. Seperti itu. Sehingga jiwa raganya bisa dibentuk, bisa disempurnakan. Itu hukum-hukumnya. Kan nampak. Itu jalannya. Tapi manusia tidak memahami. Jadi apabila manusia ingin menyempurnakan dirinya, ya, maka manusia harus mengangkat jiwa raganya, memperkokoh. Jangan dibiarkan lemah. Jasmani rohaninya harus diangkat, ditegakkan. Jangan dibiarkan lemah, rapuh.
Karena itu tidak bisa dibentuk. Itu berbahaya. Nah, itu apabila jiwa raga kita kokoh, keras, padat, bersih, lurus, ya, jiwa raga yang seperti itu bisa dibentuk, bisa diukir, bisa disempurnakan. Itu yang dibawa ke surga. Yang masuk surga orang-orang seperti itu. Sehingga Al-Quran mengatakan, wahai orang-orang yang dizalimi, berhijrahlah engkau, keluar engkau dari daerah engkau. Nah, apabila engkau sudah keluar dari daerah engkau, sampai di luar, perbaiki diri, bentuk diri. Nah, tapi kalau engkau tidak keluar dari daerahmu, tidak mau hijrah, engkau terancam neraka, azab, siksaan. Nah, itu dah. Orang-orang yang dizalimi itu biasanya jiwa raganya lemah, rapuh, tidak memiliki daya, kemampuan. Karena hidupnya terkekang, hidupnya terbelenggu, hidupnya tertekan. Nah, itu orang-orang yang dizalimi hidupnya itu susah, terkekang, ya, sehingga jiwa raganya rapuh, lemah, tidak berdaya. Itu terancam neraka. Jiwa raga yang lemah, rapuh, tidak berdaya, tidak bisa dibentuk. Itu sebabnya keluar dari daerah itu. Sehingga engkau bisa membentuk dirimu, memperkuat, memperkokoh. Itulah yang menyelamatkanmu masuk surga. Itu kajinya. Jadi separuh, ya, seperti kayu yang lapuk, itu tidak bermanfaat, tidak bisa diukir, tidak bisa dipahat, tidak bisa dibentuk, dibuang gitu. Jadi, begitu pula manusia. Kalau jiwa raga kita lemah, rapuh, kotor, ya, itu tidak bisa dibentuk itu. Tidak bisa diukir. Nah, itu terancam neraka. Ya. Nah, jadi orang-orang yang punya kelebihan, ya, itu jiwa raganya, ya, itu kokoh. Jiwa raganya kuat, kokoh, lurus, bersih, ya, teratur. Itu yang membuat jiwa raganya kokoh. Nah, di situ tumbuh kelebihan, di situ tumbuh keahlian, di situ. Ahli deh. Nah, itu deh. Ya, sama seperti laki-laki, kalau dia sempurna sebagai laki-laki, maka di situ tumbuh keahlian. Ahli dalam berperang, ya, ahli dalam bekerja, karena dia laki-laki. Nah, ya, kalau perempuan, apabila perempuan sempurna, jiwa raganya sempurna sebagai perempuan, tentu dia ahli di bidangnya sebagai perempuan. Nah, itu. Tetapi kalau diri kita tidak sempurna, jiwa raga kita sebagai laki-laki tidak sempurna, di situ tidak tumbuh keahlian. Begitu pula perempuan, kalau tidak sempurna jiwa raga itu tidak tumbuh keahlian di situ. Nah, itu, sempurnakan jiwa raga, di situ tumbuh keahlian di situ. Nah, itu, ya, keahlian manusia, kepandaian manusia tumbuh ketika jiwa raganya sempurna, terbentuk menjadi sempurna. Ini seperti laki-laki jadi perempuan. Dikatakan laki-laki, peranainya perempuan. Dikatakan perempuan, bentuknya laki-laki. Nah, keahliannya apa?
keahliannya sebagai laki-laki tidak ada. Sebagai perempuan pun tidak ada. Tidak sempurna. Ya, kalau laki-laki dia pandai berperang. Itu. Kalau perempuan mungkin dia pandai menari. Tetapi kalau laki-laki itu jadi perempuan, bencong, dia pandai apa? Tak duduk perkaranya. Berperang tak pandai, menari pun tak pandai. Itu tak sempurna. Itu terancam neraka itu. Itu peringatan itu. Kepada orang-orang yang ingin mencoba merubah diri jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Itu peringatan neraka. Itu, itu dia, tidak punya tempat, tidak punya kedudukan di langit dan di bumi. Orang yang punya tempat kedudukan di muka bumi itu orang-orang yang jiwa raganya sempurna, tak bercampur. Sempurna dia sebagai laki-laki, dia punya tempat di bumi ini. Sempurna dia sebagai perempuan, dia punya tempat di bumi ini. Tapi kalau dirinya bercampur, laki-laki tidak, perempuan tidak, di mana tempatnya di muka bumi? Itu tidak ada. Ancamannya neraka. Itu peringatan itu. Itu dia. Jadi sempurnakan jiwa raga kita. Seperti harimau, di mana tempatnya? Di hutan. Sempurna dia sebagai harimau, itu di hutan tempatnya itu. Kalau air, ikan itu sempurnanya di laut. Sempurna dia sebagai ikan, tempatnya di laut. Tetapi kalau bentuknya tidak sempurna, dikatakan ikan tidak pula. Dikatakan binatang darat tidak pula. Di mana harus ditempatkan? Air bukan tempatnya, daratan bukan tempatnya, karena bentuknya tidak sempurna. Dikatakan binatang air, tidak. Dikatakan binatang darat, tidak. Itu. Di mana tempatnya itu? Tidak ada di atas permukaan bumi, tidak ada tempatnya. Itu terancam neraka. Seperti itu contohnya begitu. Itu hukum-hukumnya. Kenapa? Jadi sempurnakan jiwa raga. Manusia bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Jadi usaha diri kita sendirilah. Usaha itulah yang mendorong kita, yang mengangkat kita, yang membentuk kita menjadi sempurna. Itu usaha kita. Di dalam usaha itu ada aturan-aturan yang harus dijalankan, amalan-amalan yang harus dijalankan. Dengan itu jiwa raga kita terangkat, terbentuk menjadi sempurna. Itu kita sendiri yang menjalankan, bukan rasul yang menjalankan itu. Rasul dia beribadah untuk dirinya pula itu. Kita beribadah untuk diri kita pula, bukan menunggu pertolongan Allah. Allah menolong dengan ilmu, dengan petunjuk, dengan pelajaran. Bukan Allah yang langsung bekerja menyempurnakan kita, enggak. Allah memberikan ilmu, petunjuk. Yang berusaha menyempurnakan diri kita sendiri, bukan Allah. Kita jalankan ilmu itu, petunjuk yang diberikan, kita amalkan, dengan itu kita dibentuk, disempurnakan. Usaha kita sendiri. Jadi tidak bisa dibebankan kepada orang lain.
keselamatan kita itu tidak bisa dibebankan kepada Rasul, kepada orang lain, kepada orang tua, anak, ya, kepada manusia lain, nggak bisa. Ya, keselamatan diri kita itu dibebankan kepada usaha kita, amalan kita. Amalan itulah yang akan menolong kita, akan menyelamatkan diri kita dari ancaman neraka. Itu dikembalikan kepada manusia. Jadi manusia di hari akhirat menyelesaikan urusan dirinya masing-masing. Itu tentu diselesaikan dengan beramal, mengikuti amalannya, jalannya, bukan diam saja. Itu dia. Jadi manusia dituntut beramal. Amalan itu tentu banyak macamnya. Itu dikerjakan dengan ilmu, dengan perhitungan, sehingga terjadi perubahan dan perbaikan pada diri. Akan nampak. Jadi ada aturan-aturannya, ada ketentuannya, ada ilmunya untuk sampai, ya, sampai kepada surga. Itu ada ilmunya, ada ketentuannya. Bukan sembarangan, bukan menduga-duga, tidak bisa. Itu dia. Ya, jadi manusia tidak mengetahui proses ini karena manusia tidak berpikir. Manusia tidak mengetahui jalan, bagaimana jalan ke surga, bagaimana prosesnya. Itu tidak tahu. Itu, ya, sehingga di hari akhirat manusia kembali, berusaha menyelesaikan urusannya, karena urusannya belum selesai. Itu, ya, tidak. Di hari akhirat manusia menyelesaikan dengan ilmu, menyelesaikan urusan dirinya dengan ilmu, dengan perhitungan. Ilmu itulah yang dibawa oleh seorang penyeru. Itu, ya, seorang penyeru di hari akhirat. Manusia berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar pelajarannya, petunjuknya, kajinya. Itu, ya, dengan petunjuk pelajaran yang diberikan, dengan itu urusan manusia diselesaikan. Dengan itu manusia dibawa ke surga. Dengan petunjuk yang diberikan kepada manusia, petunjuk yang datang dari seorang penyeru di hari akhir atau zaman akhir. Kenapa? Jadi manusia berbondong-bondong di zaman akhir menuju kepada seorang penyeru, seorang laki-laki yang diberi izin berbicara di hari akhirat atau akhir zaman, berbicara berdasarkan ilmu. Manusia tidak berbondong-bondong kepada Muhammad Rasulullah, tidak, tetapi berbondong-bondong menuju kepada seorang penyeru di hari akhirat. Itu yang ditunggu-tunggu, kan itu yang ditunggu. Umat manusia kan menunggu orang itu. Itu bukan Muhammad itu. Itu deh. Jadi selamatnya manusia, masuknya manusia ke dalam surga, itu bergantung kepada penyeru itu. Ya, seorang laki-laki yang diturunkan ke bumi, ya, membawa pelajaran dan petunjuk. Pelajaran dan petunjuk yang akan menyelamatkan manusia masuk surga. Laki-laki itu yang ditunggu. Itu, ya, laki-laki yang diberi petunjuk, pelajaran. Itu orangnya, bukan Rasulullah. Itu, ya, dia orang terakhir, laki-laki yang diberi petunjuk.
petunjuk di hari akhirat dan zaman akhir. Dialah akan memimpin manusia masuk ke surga. Ikuti dia. Kan itu. Beriman kepadanya. Ikuti dia. Karena dia yang akan membawa manusia masuk ke surga. Ya, itulah yang terakhir. Sesudah itu tidak ada lagi. Sesudah itu kita masuk ke dalam hari keputusan. Neraka surga. Tuh. Ya, itu. Dan orang itu sudah turun. Karena kaji ini datang dari saya, tentu berkait-kait dengan saya. Itu. Ya, siapa orang itu? Kan itu? Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pikirkan, kita bicarakan sehingga menjadi jelas dan terang-terang. Demikian saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.